Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai menumbuhkan kepercayaan diri dan tips menghadapi audiens. Namun untuk sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, saya ingin mempresentasi terlebih dahulu teman-teman semuanya. Saya panggil satu aja. Abelia Rita. TK. Armida. Anissa. Asila. Asila kan? Asila kan? Aurelia. Jadi Amini. Ibu Cinta Sari. Estiara. Galita. Kesaula Arif. Kecila. Melinda. Jessica. Alisa. Nisha. Nyata. Kirania. Terbuka. Lufia. Mega. Mita. Nabila. Nadira. Natalia. Natasha. Yudha Fana. Buka Kena. Monika. Rizal. Izi. Safira. Sapa. Dimangkas. Matilda. Musminur Banda. Jasya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan secara singkat saja atau garis besarnya saja. Nah setelah itu saya minta pada teman-teman nanti untuk membentuk sebuah kelompok siswa yang ada di sini. Nanti yang nggak datang bisa dibagi aja dikasih di kelompok yang terakhir. Ini ada berapa anak di sini? Kesempatan kali ini materi selanjutnya itu menumbuhkan kepercayaan diri dan tips menghadapi audiens. Jadi dalam public speaking itu kepercayaan diri itu harus benar-benar dikuasai atau harus dimiliki oleh seorang pembicara tersebut. Nah, cara menumbuhkan kepercayaan diri ini bisa dengan sebuah latihan atau pengalaman juga. Dan tips menghadapi audiens ini biasanya itu sebagai cara bagaimana seorang pembicara itu menghadapi audiens di depan umum, baik ruang lingkup yang kecil maupun yang besar. Baik, untuk selanjutnya cara pembelajaran yang harus dikuasai oleh teman-teman semuanya itu cukup banyak, ada 7. Yang pertama itu ada definisi percaya diri, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yang ketiga itu ada ciri-ciri percaya diri, dan yang keempat itu ada tips membangun kepercayaan diri, dan yang kelima itu ada konsep audiens, dan yang keenam itu macam-macam audiens, dan yang terakhir yang ketujuh itu tips menghadapi audiens. Baik, jadi definisi percaya diri itu sebuah keyakinan terhadap potensi diri ketika sedang mengerjakan sebuah tugas atau sesuatu. Jadi public speaking itu harus menunjukkan kepercayaan dirinya itu saat sedang berbicara di depan umum. Cara membangun kepercayaan diri itu bisa berupa yang pertama itu dengan latihan. Latihan itu biasanya teman-teman bisa dengan ketika sedang ada kegiatan formal atau kumpul dengan sebuah organisasi, teman-teman bisa menyampaikan sebuah pesan atau gagasan teman itu ke dalam forum tersebut. Untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama ini ada pengalaman, dan yang kedua itu ada persiapan. Nah, jadi pengalaman ini tidak lepas juga dari cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena ketika seseorang yang sering berbicara di depan umum atau berbicara di sebuah forum, pastinya ketika sedang berbicara atau disuruh berbicara di depan umum itu dapat dengan mudah atau tidak merasa takut karena dirinya itu sudah terbiasa. Dan yang kedua ini ada persiapan. Persiapan ini juga menjadi sebuah faktor penting karena ketika seseorang tidak mempersiapkan sedikit pun terhadap materi atau gagasan yang ingin disampaikan, maka rasa kepercayaan diri pun tidak dapat secara maksimal dalam orang tersebut saat menyampaikan sebuah pesan. Nah, untuk yang selanjutnya ada lingkungan sosial dan kondisi fisik dan mental.
Dan dukungan sosial ini bisa berupa dari teman, keluarga, ataupun orang-orang terdekat itu bisa berupa dengan motivasi atau dorongan kepada orang tersebut agar menimbulkan rasa percaya diri yang lebih. Untuk yang selanjutnya ini ada kondisi fisik dan mental. Nah, kondisi fisik dan mental ini juga harus diperhatikan karena ketika tubuh dalam kondisi yang baik, dan itu bisa membangkitkan rasa percaya diri juga ketika sedang berbicara di depan umum. Nah, yang kelima ini, yang terakhir ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini bisa berupa penguasaan materi atau teman-teman ketika sedang berbicara itu harus paham terhadap apa yang ingin disampaikan. Mulai dari strukturnya, urutannya itu harus teman-teman pahami dengan baik juga agar rasa percaya diri teman-teman ketika menyampaikan pesan di depan umum itu dapat bisa menghilangkan rasa takutnya itu. Ciri-ciri percaya diri itu ada 5. Yang pertama ada postur tubuh, kontak mata yang konsisten, suara yang jelas dan bervariasi, bahasa tubuh mendukung, dan kedua dan kewibawaan. Jadi sebelum berbicara di depan umum atau berbicara baik di ruang lingkup yang kecil maupun yang besar, itu berusaha mempersiapkan materi itu semaksimal mungkin. Nah, dimana ketika teman-teman menguasai materi itu atau mempersiapkan materi semakin maksimal, maka kepercayaan diri teman-teman itu makin bertambah juga. Dan yang kedua itu adalah latihan berbicara secara rutin. Nah, teman-teman bisa juga berlatih berbicara secara rutin ini dilakukan di depan cermin atau berlatih di ruang keluarga yang ruang lingkupnya kecil terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada visualisasi. Nah, ini merupakan teknik kita yang melibatkan membayangkan diri berhasil berbicara dengan percaya diri di depan audiens. Adalah kunci utama public speaking karena membuat pembicara tampil dengan dan meyakinkan. Rasa percaya diri oleh pengalaman, persiapan dukungan kondisi fisik, mental, serta penguasaan materi. Penugasan selanjutnya itu ini kalian nanti silakan kerjakan di APS ini, nanti selengkap mungkin teman-teman bisa berdiskusi setiap mungkin untuk membuatnya. Pokoknya saya tungguin sampai jam pelajaran yang ya, satu kelompok saya jelaskan. Teman-teman semua yang saya kasih dan saya hormati, jadi pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan presentasi yang dari tugas yang telah kita kerjakan, itu mengenai ciri-ciri dan juga tips membangun kepercayaan diri sebagai seorang pembicara ketika melakukan public speaking. Sebelumnya perkenalkan, saya Pamela Gisela Putri, kemudian saya Meida Indonesia dari absen 21, saya Mera Sarita dari absen 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Pamela Gisela Putri, kemudian saya Meida Indonesia dari absen 21, saya Mera Sarita dari absen 2. Saya kira penguasaan materi itu lantas dalam berdasarkan tanpa terlalu bergantung catatan untuk saya kami. Tetapi menunjukkan kesiapan itu menjadi usaha kita dalam kita sedang pernah memainkan ice breaking belum. Nah, ini kan ada 14 ya. Cari pasangan satu-satu. Jadi untuk materi hari ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri itu membuat seseorang berbicara itu lebih mudah untuk menyampaikan sebuah pesan itu dengan jelas dan dapat diterima baik dengan audiens juga. Maka dari itu diperlukannya sebuah pelatihan serta perbanyak pengalaman juga. Selain itu memperhatikan faktor-faktor atau menganalisis audiens pun juga menjadi peran penting dalam proses penyampaian sebuah informasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.